Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilahi Faizal Alonso dari kelas 3E SMK SMAK Makassar. Akhir-akhir ini mungkin kita sedang dilanda musim hujan. Namun, apakah kita tahu bagaimana proses hujan itu terjadi? Nah, pada video kali ini saya akan membahas proses hujan itu bisa terjadi atau yang biasa disebut dengan siklus air. Jadi, simak dengan baik. Pertama-tama, saya akan membahas tentang definisi siklus air. Apa itu siklus air? Siklus hidrologi atau daur air atau yang biasa dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut dengan siklus. Lalu ada proses siklus air. Proses siklus air ini terbagi menjadi 3, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Saya akan mulai dari evaporasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari lautan, sungai, danau, dan bentuk badan air lainnya. Prinsip proses dari evaporasi ini adalah perubahan air dari zat cair menjadi gas yang nantinya akan berkumpul di atmosfer. Lalu yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari zat gas menjadi cair atau biasa kita kenal dengan istilah pengembunan. Pengembunan ini merupakan kebalikan dari proses evaporasi atau penguapan. Kondensasi dapat terjadi karena dua hal, yaitu perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya dari kondensasi ini, uap air akan berkumpul dan membentuk awan hitam yang nantinya akan turun ke bumi dalam bentuk hujan ketika mencapai titik jenuh. Lalu yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya proses pendinginan dan penambahan uap air yang terjadi di atmosfer, sehingga air yang membentuk awan akan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di dalam awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung semua tetesan air tersebut, maka tetesan air tersebut akan dikeluarkan dari awan dalam bentuk hujan ke bumi. Lalu, istilah-istilah yang terkait dengan proses siklus air. Istilah-istilah tersebut ada 4 macam, yaitu yang pertama intersepsi, yang kedua adveksi, yang ketiga runoff, dan yang keempat infiltrasi. Saya akan mulai menjelaskan dari intersepsi. Intersepsi dalam siklus air merupakan air hujan yang turun ke bumi lalu terjebak di atas tanaman, kemudian menguap kembali sebelum mencapai tanah. Contohnya begini, ketika hujan turun, air hujan tersebut jatuh ke bumi namun tidak mencapai tanah karena terjebak di atas tanaman. Kemudian selama terjebak di atas tanaman, dia terkena sinar matahari dan dia pasti akan kembali menguap. Nah, inilah salah satu contohnya dari intersepsi. Lalu yang kedua adalah adveksi. Adveksi dalam siklus air merupakan awan yang bergerak menuju tempat lain karena bantuan angin. Contohnya seperti ini. Ketika kita keluar rumah, lalu perhatikan ke atas langit,
awannya kita perhatikan, dia pasti akan bergerak. Nah, ini dia bergerak karena bantuan angin. Nah, itulah salah satu contoh dari adveksi. Yang ketiga adalah runoff. Runoff dalam siklus air adalah air yang bergerak dari dataran tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Contohnya seperti air sungai yang berada di pegunungan. Dia pasti akan mengalirnya ke tempat yang lebih rendah, bukan mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Nah, inilah salah satu contoh dari istilah runoff. Lalu yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi dalam siklus air merupakan air yang turun ke bumi dalam bentuk hujan dan masuk atau meresap ke dalam pori-pori tanah. Contohnya, contoh dekat lah, seperti kita menyiram tanaman, kemudian kita perhatikan air tersebut. Ketika menyentuh tanah, pasti dia akan meresap ke dalam pori-pori tanah. Seperti itulah contoh dari infiltrasi. Macam-macam siklus air. Siklus air terbagi menjadi 3, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Saya akan membahas ketiga macam siklus air ini, mulai dari definisi hingga tahapan-tahapan prosesnya. Jenis siklus hidrologi yang pertama adalah siklus hidrologi pendek atau biasa dikenal dengan siklus hidrologi kecil. Siklus hidrologi kecil ini merupakan siklus hidrologi yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja. Berikut adalah tahapan proses siklus air pendek. Yang pertama adalah matahari mengenai sumber-sumber air yang ada di bumi. Kemudian sumber air tersebut mengalami penguapan. Pada tahapan proses ini terjadi yang namanya evaporasi. Yang kedua adalah karena penguapan tersebut, maka terjadi kondensasi, sehingga membentuk awan-awan yang mengandung uap air. Lalu yang ketiga adalah awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan, sehingga turunlah hujan di permukaan laut. Siklus air pendek ini hanya terjadi di atas laut. Siklus yang selanjutnya adalah siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang memiliki proses yang lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Namun, proses siklus hidrologi sedang lebih sedikit daripada proses siklus hidrologi panjang. Berikut adalah tahapan proses siklus air sedang. Yang pertama, matahari menyinari permukaan bumi, termasuk sumber-sumber air, macam laut, sungai, danau, rawa, samudra, dan lain-lain, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Kemudian terjadi evaporasi. Lalu, uap air yang telah terbentuk tadi karena hasil pemanasan bergerak karena tertiup oleh angin ke daratan. Kemudian terbentuklah awan dari hasil pemanasan tersebut. Lalu hujan turun di atas permukaan bumi. Air yang turun di permukaan bumi ini kemudian akan mengalir ke sungai, lalu kembali lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Dari sini kita bisa melihat jelas perbedaan antara siklus air pendek dan siklus air sedang. Perbedaannya itu terletak di tempat hujannya. Kalau siklus air pendek, tempat hujannya itu ada di laut, sedangkan tempat hujan dari siklus air sedang ada di daratan. Selanjutnya adalah siklus hidrologi panjang atau siklus hidrologi besar. Siklus hidrologi panjang atau besar memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada dua siklus yang tadi saya sudah jelaskan. Berikut adalah tahapan proses siklus air panjang. Yang pertama, matahari menyinari permukaan bumi dan sumber-sumber air yang ada di atas bumi seperti laut, sungai, rawa,
danau, samudra, dan lain-lain, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Kemudian terjadi evaporasi. Lalu uap air yang telah terbentuk tadi kemudian mengalami sublimasi. Sublimasi itu perubahan bentuk dari gas menjadi cair. Lalu uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es. Lalu awan yang telah terbentuk tadi bergerak ke darat dikarenakan tiupan angin. Setelah itu terjadilah hujan di atas daratan bumi. Hujan yang terbentuk ini bisa dalam bentuk hujan es maupun hujan salju. Setelah itu, air yang telah turun ke daratan bumi akan mengalir ke sungai, lalu kembali lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Siklus air panjang ini hanya terjadi di wilayah kutub dan daerah yang memiliki iklim sedang atau memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Sekian pemaparan saya tentang siklus air. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.